Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita ya, dan akan masuk ke dalam materi aspek kognisi dalam desain. Dan nanti akan dilanjut bagaimana cara menyampaikan informasi yang dibalut oleh desain. Oke, di sini kita akan membahas tentang aspek kognisi dalam desain, yaitu mengenal kognisi manusia dan jenis dan proses kognisi. Oke, dimulai dari arti atau kata kognisi ya, menurut KBBI ada 3. Yang pertama, kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan termasuk kesadaran, perasaan, dan sebagainya, atau usaha mengenali sesuatu melalui pengalaman sendiri. Proses pengenalan dan penafsiran lingkungan oleh seseorang, lalu hasil memperoleh pengetahuan. Kalau kita lihat dari 3 arti kognisi menurut KBBI ini, kalau saya menyimpulkannya, sebuah proses mental atau psikologis yang terjadi ketika seseorang memahami atau mempelajari sesuatu. Nah, kita akan memperjelas lagi apa itu arti dari kognisi ya. Oke, jenis-jenis proses kognisi. Yang pertama ada atensi, ada persepsi, ada memori, ada literasi, dan metakognisi. Mungkin untuk memori dan metakognisi akan kita lewat saja, karena kalau yang bagian memori dan metakognisi itu ada kaitannya dengan interaksi gitu ya, ada interaksi dari informasi yang kita dapat. Nah, mungkin itu akan dibahas di mata kuliah UI UX ya, atau enggak kalau ada lanjutan dari multimedia ini ada multimedia interaktif kayak gitu ya. Oke, atensi. Memilih informasi sebagai pusat konsentrasi user, yang dimana faktor yang mempengaruhi atensinya ada 2, yaitu bentuk informasi dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, contohnya kayak buku yang kemarin kita bahas ya, gitu ya, atau desain buku yang kita bahas tentang Learn UX. Nah, dia menampilkan judul yang lebih besar daripada tulisan ataupun informasi-informasi yang ada di cover buku ini. Karena tujuan dari pembuatan desain ini atau cover buku ini, dia pengen menunjukkan bahwa user bisa langsung tahu dengan judul yang ditampilkan oleh cover buku ini kayak gitu. Oke. Lalu untuk atensi. Nah, di sini ada contoh ya, ada contoh 1. Nah, siapa saja mahasiswa dari angkatan 39? Silakan teman-teman cari mahasiswa dari angkatan 39 di informasi yang saya sediakan ini. Saya kasih waktu 10 detik ya. Oke, udah 10 detik. Nah, kira-kira yang mana nih? Oke, di sini ada penyajian angka, ada nama, dan ini ya, ada angka yang 130115440, ada nama, dan ada keterangan IF 3914 ya. Nah, di sini sebenarnya ada 3 informasi yang bisa kita dapat gitu ya. Kalau penyajian seperti ini ya, penyajian informasi seperti ini mungkin akan membuat sebagian orang pusing. Tapi mungkin ada juga yang membuat sebagian orang udah paham gitu ya dengan informasi yang disampaikan seperti ini. Oke, kira-kira siapa saja yang angkatan 39? Ini saya kasih jawabannya langsung aja ya. Nanti kita akan ada 3 soal contoh. Nanti kita akan kembali lagi ke 1 setelah kita menyelesaikan contoh 1, 2, dan 3. Yang angkatan 39 itu adalah Sopian, lalu ada Yuwantoro, lalu ada Eki, ada Ferdi, ada Fadlan, ada Gustaf, ada Hendra Saputra, lalu ada Arj Bangkit, dan ada udah cukup sampai sana berarti ya. Itu angkatan 39. Kira-kira kenapa orang-orang itu disebut
angkatan 39 kita akan bahas lagi ya nanti. Nah, kita akan lanjut ke contoh 2 dulu. Nah, ini adalah bagian informasi yang kita dapatkan ya. Coba bandingkan dengan informasi yang seperti ini. Nah, dari tampilannya saja gitu ya, apakah lebih enak tampilan contoh 1 atau contoh 2 gitu ya. Saya rasa akan lebih bagus contoh 2 gitu ya, karena udah tersusun dengan rapih juga gitu ya. Nah, coba siapa saja mahasiswa angkatan tahun 2015 menurut kalian? Saya kasih waktu 10 detik dari sekarang. Oke, sudah 10 detik. Kira-kira yang mana nih? Angkatan tahun 2015. Mungkin dari sebagian kalian ada yang tahu, ada yang nebak-nebak benar atau salah gitu ya. Karena memang ini tidak diberitahukan dan hanya sebagian orang yang tahu gitu ya. Karena ini menggunakan format dari universitas lain gitu ya. Oke, angkatan 2015 adalah Sopian, lalu ada Yuwantoro, lalu ada Ferdi, ada Fadlan, ada Hendra, Saputra, dan Aris Bangkit. Nah, kira-kira angkatan 15 itu tahunya dari mana? Apakah bisa dari sini? Atau dari belakang sini? Ada 14, ada yang pokoknya ada yang 15, kayaknya itu angkatan 15 gitu ya. Nah, kita akan bahas nanti setelah contoh ketiga. Oke, dari tampilan penyampaian informasi yang pertama, yang kedua, lalu kita lihat informasi yang ketiga gitu ya. Nah, ini udah dilengkapi dengan informasi data yang lebih lengkap gitu ya. Kalau tadi hanya menyusunan kata seperti ini ya, kita kalau sebagai orang awam belum tahu gitu ya. Ini angka apa, ini nama apa, ini kode apa, ini angka untuk apa juga gitu ya. Nah, tapi beda kalau sudah diubah seperti ini gitu ya. Ada keterangan NIM, nama mahasiswa, ada tahun, ada kelas. Mungkin ini juga bisa diganti atau ditambahkan lagi ya, bukan diganti, ditambahkan lagi. IF itu apa, IK itu apa gitu ya. IF itu informatika, IK itu ilmu komputasi gitu ya. Kelas, ada angkatan gitu ya. Nah, di sini siapa saja mahasiswa dari angkatan 39. Nah, mungkin teman-teman juga pasti akan menebak-nebak atau mencari angka 39 teh di mana sih? Apakah bisa ada angka di sini atau ada di sini atau ada di sini gitu ya. Oke. Angkatan 39 di data ini adalah Sopian, lalu ada Nurjaman. Hanya dua, berarti ya, ada 39. Nah, kita akan bahas dulu contoh yang pertama. Mahasiswa angkatan dari 39. Angkatan dari 39 itu diambil dari sini ya, teman-teman ya. Nah, orang awam pasti akan kebingungan gitu ya dengan tampilan informasi seperti ini gitu ya. Tapi orang yang sudah tahu gitu ya, atau emang di kampusnya juga menggunakan format seperti ini, pasti udah bisa langsung nebak itu angkatan tuh disimpannya di sini gitu ya, setelah jurusan. Nah, kalau seperti ini angkatan 15 ini dari mana gitu ya, sama juga ya. Walaupun tampilannya sudah lebih baik gitu ya daripada contoh 1, tapi dengan format seperti ini masih membuat kebingungan orang awam gitu ya. Di mana sih angkatan 15 itu? Mungkin menebak-nebaknya bisa dari sini, bisa dari sini gitu ya. Dan untuk format ini angkatan tahun 2015 itu dilihatnya dari angka sini ya, dari NIM-nya. Ada 115. Ini adalah menunjukkan angkatan kayak gitu. Lalu kita lihat angkatan 39 ini dilihat dari sini ya. Kayak gitu. Nah, di sini saya pengen menyampaikan gitu ya, bahwa kalau teman-teman memberikan informasi sebisa mungkin, seharus mungkin bisa dimengerti oleh kalangan ataupun orang yang akan menjadi tujuan penyampaian informasi dari teman-teman gitu ya. Ini kan formatnya dari universitas lain gitu ya, bukan dari IP gitu ya. Tiba-tiba teman-teman memberikan informasi dengan format universitas lain gitu, pasti akan kebingungan gitu ya. Cobalah memberikan informasi yang mudah dimengerti atau dipahami oleh kebanyakan orang gitu ya. Jadi semua orang bisa paham atas informasi yang telah yang akan disampaikan oleh kalian kayak gitu.
Jadi contoh ini pengen menunjukkan bahwa berikanlah penyusunan informasi-informasi yang mudah dipahami dan dimengerti oleh banyak orang, kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, mana yang paling nyaman dibaca gitu ya dari tombol-tombol ini? Nah, kita bahas. Kalau yang warna kuning dengan penulisan putih itu mungkin keterbacaannya agak kurang gitu ya, dan membuat mata sakit gitu, karena warna kuning udah cerah ditambah dengan putih gitu ya, warna kuning backgroundnya ditimpa sama tulisan warna putih gitu ya, kurang nyaman dibaca gitu ya. Kalau yang kedua nih, yang merah dan biru, mungkin bisa dibaca tapi dalam estetikanya tidak kurang bagus lah ya untuk estetikanya. Nah, yang bagus tuh seperti ini, backgroundnya lebih gelap daripada tulisannya gitu ya, lebih enak, keterbacaannya lebih jelas gitu ya dibandingkan dengan yang lain. Nah, kalau yang abu gimana? Yang abu ini mungkin bisa terbaca juga jelas gitu, karena backgroundnya juga agak gelap mungkin, walaupun hampir sama kayak kuning, jadi agak keterbacaannya bisa dibaca tapi agak kurang. Dan juga ini bisa mengartikan bahwa tombol ini sedang off gitu ya kalau di aplikasi gitu ya. Kalau misalkan disandingkan gitu ya dengan tombol biru ini, dia seperti dua tombol yang menjuruskan atau si aplikasinya pengen kalian menekan tombol yang biru gitu ya, daripada tombol yang abu ini gitu ya. Mungkin kalian juga sering gitu ya kalau saat menggunakan Gojek, misalkan apakah Anda mau melakukan transaksi ini atau melanjutkan transaksi ini, biasanya ada tombol yang lebih menonjol gitu ya. Itu sama dengan empasis gitu ya, kalau yang pernah kita bahas sebelumnya. Nah, keterbacaan yang tepat mempermudah pemahaman pengguna terhadap maksud dan fungsi dari informasi yang disampaikan gitu ya. Contoh ya, semakin cepat pengguna menyelesaikan informasi, semakin cepat pengguna mencapai tujuannya. Nah, kan kita lihat dari desain ini, desain yang clean dengan informasi dan gambar, kita pasti langsung tertuju ke dua warna ini ya. Ada warna yang ungu gitu ya, dan biru gitu ya, sehingga informasinya langsung tertuju pada dua informasi ini, seperti itu. Kalau ini bisa kita bahas di materi UI UX ya, tapi ini juga ada kaitannya dengan pembuatan poster. Oke, lalu ada persepsi ya, yaitu memahami atau memaknai pemahaman suatu informasi. Pengguna perlu memahami informasi yang diterima untuk memutuskan apakah informasi tersebut dibutuhkan atau tidak. Penting untuk memahami apa yang dipahami oleh pengguna. Nah, kita lanjut persepsi. Nah, kita lihat ya, pasti teman-teman sering melihat gambar keranjang seperti ini ya di aplikasi gitu ya. Apakah penggunaan keranjang ini ada yang lain? Mungkin ada juga ya, seperti keranjang yang ada di Tokopedia yang seperti ini, yang di jinjing ya. Kalau ini kan didorong ya. Mungkin kedua itu bisa menjadi persepsi dari penjelasan bahwa ini tuh adalah keranjang belanjaan kalian yang ada isi belanjaan-belanjaan yang belum di check out gitu ya kalau di aplikasi. Nah, jadi teman-teman juga kalau memberikan ilustrasi gitu ya, yang persepsinya harus sepemikiran dengan calon penerima informasi kalian gitu ya. Jangan sampai misalkan saya pengen menggambarkan sebuah keranjang gitu ya, tapi kalian buatnya keranjang yang desainnya tidak universal gitu ya. Keranjang seperti misalkan kayak dibuat seperti kayak jaring-jaring gitu ya, orang-orang kan bisa berbeda persepsi gitu ya. Nah, jadi alangkah baiknya persepsinya itu harus sama gitu ya, bahwa gambar ini adalah kereta keranjang kayak gitu ya. Jadi pembuatan ilustrasi atau
penambahan ilustrasi, untuk penyampaian informasi harus persepsinya harus sama gitu ya. Oke, kalau memori ini kayaknya berkaitannya sangat erat dengan user interface gitu ya. Mungkin kita tidak akan bahas lebih lanjut, kita akan bahas ini di mata kuliah UI UX. Oke, kita skip. Lalu ada literasi. Nah, ini literasi tuh tidak hanya sekedar membaca gitu ya teman-teman, tapi juga bagian dari berbicara, mendengar, dan membaca. Nah, kalau kita membuat suatu poster, nah berarti kita kan memberikan informasi. Nah, berarti informasi yang disampaikan itu berarti dibaca oleh bukan calon ya, oleh orang yang akan menerima informasi dari kita gitu ya. Nah, tinggal kita buat pembawaannya tuh mau bagaimana, apakah mau formal gitu ya atau bahasa sehari-hari gitu ya. Contoh kayak di aplikasi Tokopedia juga ini, dia menggunakan bahasa sehari-hari kita gitu ya, seperti penambahan, wah keranjang belanjaanmu kosong, daripada dianggurin mending isi dengan barang-barang impianmu, yuk cek sekarang. Nah, itu juga sangat berpengaruh untuk memberikan informasi gitu ya, tergantung dari pembawaannya, apakah mau formal atau mau pembawaan sehari-hari seperti itu. Lalu ada metakognisi. Kayaknya juga metakognisi berkaitannya sangat erat dengan UI UX. Kalau di pembuatan poster kayaknya kurang masuk ya, tidak masuk. Tapi nanti kita bisa bahas lah ya, ini untuk di mata kuliah UI UX. Oke, mungkin itu untuk aspek kognisi ya. Kita akan lanjut lagi ke bagaimana cara memberikan informasi dengan pendekatan multimedia. Oke, sebelum kita membuat suatu poster lah ya, membuat poster atau feed Instagram dan lain sebagainya, apa sih yang harus kita ketahui gitu ya? Yang harus kita ketahui pertama adalah informasi itu sendiri gitu ya. Informasinya apa saja teks-teks ataupun informasi yang akan ditampilkan pada poster kita gitu ya. Nah, biasanya kalau dalam dunia pekerjaan ada sebuah brief namanya, ada brief yang akan disampaikan kepada desainer untuk dimintakan pembuatan poster gitu ya. Informasi-informasinya seperti apa? Yang pertama, yang paling sederhana itu biasanya kayak gini nih, kalau lewat WhatsApp gitu ya. Lewat WhatsApp ada slide 1, slide 2, slide 3, isinya ini gitu ya. Berarti informasi ini harus ada tampil di poster yang akan kita buat gitu ya. Kalau ada yang lebih rapi tuh udah dibuat kayak gini gitu ya. Dibuat seperti ini teh, apa namanya teh, Excel ya, udah dibuat kayak Excel, udah ada keterangannya ya, jenis desainnya, feed atau story gitu ya. Lalu pilar kontennya ada edukasi, promosi, entertaining, dakwah dan lain sebagainya. Lalu ada temanya juga. Lalu ada headline, berarti adalah kunci ya, kata kunci dari poster yang akan kita buat. Berarti ini yang harus lebih besar biasanya ya. Lalu ada isi gitu ya, isi dari kontennya. Lalu ada referensi, biasanya yang membuat konten memberikan referensi kepada kita, pengen desainnya kayak gini gitu ya. Lalu ada juga yang seperti ini nih, udah dibuat kayak gini ya. Konten pilar ini hampir sama, cuma penyampaiannya saja yang berbeda gitu ya. Ini juga ada slide 1, slide 2, ada captionnya kalau ini ya. Nah, setelah kita mengetahui informasi-informasi yang pengen ditampilkan, kita harus mengetahui media informasinya. Nah, media informasinya itu untuk apa gitu ya? Apakah hanya untuk disebarkan lewat media sosial atau perlu dibuatkan poster juga gitu ya. Nah, itu hal yang sangat penting gitu ya. Medianya tuh mau seperti apa? Kalau di Instagram nih, misalnya ada media square, ada 1:1 ya, ukurannya 1080 kali 1080 pixel ya, ini dalam pixel. Ini kalau horizontal 1080 kali 608, kalau potret berarti tingginya lebih
panjang gitu ya. Ada 1350, lalu vertikal nih biasanya untuk story ya 1080 kali 1920. Nah, kalau di Corel gimana buatnya? Nah, teman-teman bisa masuk ke unit ya. Unit lalu pixelnya unit lalu ganti unitnya jadi pixel. Lalu setelah itu teman-teman bisa buat kotak ya. Buat kotak dulu, lalu nanti ininya bisa diubah 1080 1350, berarti dia pakai yang ini ya, pakai yang potret kayak gitu. Nah, berarti ada dua dulu ya, ada informasi dan media. Nah, lalu setelah kita mendapatkan informasi dan media yang akan kita gunakan, ada yang namanya pengelompokan informasi gitu ya. Nah, contoh briefnya kayak seperti ini ya. Briefnya hampir sama kayak tadi berarti ya, kayak gini lah ya tersusunnya. Nah, ada yang disebut dengan pengelompokan informasi. Dari brief yang seperti ini bisa kita kelompokkan, misalnya oh ini ada judulnya, ini ada kategori lombanya, ada total hadiahnya, ada waktunya, ada link, ada QR, ada media sosial, logo, dan lain sebagainya. Nah, biasanya kita pindahkan dulu dari brief yang ada di Excel ke Corel gitu ya. Teman-teman juga bisa nanti ya briefnya dipindahkan dulu ke Corel gitu ya, lalu dikelompokkan jenis-jenis informasinya seperti itu. Lalu setelah itu biasanya kita tinggal mengatur ya komposisi warna, pemilihan font, lalu layouting gitu ya. Tapi biasanya juga suka bingung gitu ya, nge-like gitu ya, apakah kita membuatnya mau seperti apa. Nah, itulah gunanya adalah pemilihan tema dan pembawaan untuk penyampaian informasi kita. Nah, biasanya tema atau pembawaan penyampaian informasi kita itu erat kaitannya dengan informasi yang disajikan atau tujuan informasinya, apakah mau dibuat playful gitu ya kalau untuk anak-anak atau untuk materi anak-anak gitu ya, materi untuk kayaknya ini untuk pembelajaran orang tua ya, untuk mengasuh anak gitu, atau bukan mengasuh ya, mendidik anak gitu ya. Lalu apakah pembawaannya dibawa serem gitu ya, seperti judul filmnya gitu ya, Siksa Kubur, dengan background hitam gitu ya, tapi tetap ini menunjukkan promosi dari barang-barang ataupun makanan yang ada di bioskopnya kayak gitu ya. Lalu apakah pengen dibuat meriah gitu ya, dengan ada ornamen-ornamen desain yang bisa kalian tambahkan atau dimasukkan, atau mau dibuat retro, atau mau dibuat simple gitu ya, atau clean design. Kalau saya menyebut desain ini clean design kayak gitu. Nah, ini juga penting gitu ya. Nah, biasanya tema atau ini mengikuti dari informasi yang pengen disampaikan gitu ya, seperti itu. Lalu kita juga bisa mencari inspirasi gitu ya, kalau sudah menentukan temanya mau dibawa seperti apa. Nah, biasanya bisa pakai website Pinterest atau Behance, atau bisa langsung cari di Instagram gitu ya, banyak banget, ataupun website lainnya gitu ya, untuk melihat referensi ataupun inspirasi untuk teman-teman sebelum melakukan desain gitu ya, gitu. Lalu teman-teman juga bisa menggunakan aset-aset desain ataupun foto ya. Ini juga ada beberapa contoh. Bisa menggunakan FreePic ya, FreePic. Di sini bisa ada ilustrasi yang bisa digunakan oleh kalian. Lalu di Unsplash itu adalah foto-foto ya, foto-foto yang HD. Lalu PNG Wings ini elemen-elemen desain gitu ya. Lalu mungkin contoh lainnya bisa menggunakan
website flat icon gitu ya, atau silakan dicari aja website-website untuk penyedia ilustrasi ataupun foto lainnya gitu ya. Cuman ini harus memperhatikan lisensi gitu ya, untuk lisensi dari karya-karya yang ada di website ini. Karena kalau untuk komersil ini harus dibeli gitu ya lisensinya ya. Kalau untuk belajar, untuk tugas sekolah mungkin boleh menggunakan yang gratis aja gitu ya, gratis aja, atau enggak mungkin teman-teman bisa menduplikasi aja gitu ya. Kalau untuk belajar, duplikasi aja dengan menggunakan metode tracing gitu ya, dijiplak aja gitu ya. Jadi kalau ilustrasi seperti ini misalkan ya, kalian mau buat tapi ini berbayar, silakan di copy paste aja, lalu kalian buat dengan cara tracing gitu ya, buat sendiri atau dijiplak ya gitu, untuk belajar ya, itu untuk belajar. Kalau komersil teman-teman harus beli lisensinya. Lalu untuk penentuan warna nih, teman-teman kan sudah belajar ya tentang metode penentuan warna ya, dengan komplementer dan sebagainya. Atau teman-teman bisa menggunakan ini ya, warna turunan atau menggunakan metode monokrom ya, monokrom ataupun turunan dari warna perusahaan yang teman-teman buatkan posternya gitu ya. Contohnya Gokar atau Gojek gitu ya. Gojek kan warnanya hijau ya, pembawaannya hijau, berarti di posternya juga dia tetap mempertahankan brandingnya gitu ya, sama dengan Shopee brandingnya orange, dia membuat poster orange juga gitu ya, dengan ada kalau ini ada birunya, berarti dia kayaknya penggunaan split komplementer juga ya, ada warna birunya juga. Nah, kalau teman-teman masih bingung gitu Pak, gimana sih untuk menemukan warna yang cocok gitu ya, karena masih bingung gitu ya. Nah, di sini ada beberapa website ya, ada 2 website, ada Color Hunt. Di sini teman-teman akan diberikan rekomendasi warna gitu ya. Misalkan teman-teman memasukkan kode warna biru gitu ya. Nah, nanti si website ini akan mengenerate atau memberitahukan, mereferensikan warna-warna yang cocok dengan biru gitu ya. Nah, sama dengan website Colors juga ya. Ini juga memberikan referensi-referensi warna yang bisa teman-teman gunakan. Nah, silahkan nanti kalau masih bingung dengan penggunaan warna, bisa menggunakan website-website ini. Lalu ada tipografi ya, ada penggunaan font juga harus diperhatikan. Biasanya ada display, header, title, subhead, body, dan minimum text. Nah, ini harus diperhatikan tebal atau tidaknya, terus jenis ukuran fontnya ya. Ada perbedaan. Contoh seperti di poster ini ya. Ini kan ada font yang lebih besar, ada yang lebih kecil gitu ya, ada yang paling kecil gitu ya. Ini penggunaan gini harus diperhatikan, karena kalau semuanya besar, orang akan bingung gitu, ini informasi yang utamanya tuh apa sih. Nah, kalau ini kan kita udah tahu ya, informasinya itu yang utama itu adalah memberitahukan bahwa adanya sosialisasi kerja dakwah gitu ya, kayak gitu. Nah, ini contoh hierarki juga ya. Jadi ada di sini judul ditulis ukurannya lebih besar, lebih tebal, ada subjudulnya ditulis dengan ukuran lebih kecil, lebih tipis. Dan ini juga lebih tipis dari yang si tulisan yang ini. Lebih kecil dari tulisan yang ini gitu ya. Seperti itu. Itu untuk tipografi. Terus kita harus menggunakan font yang sesuai gitu ya. Kalau pembawaannya serem, bisa menggunakan font-font yang serem gitu ya, atau font kalau pembawaannya harus kuat, berarti menggunakan font-font yang kuat gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman saat di Corel mencari font yang pengen cocok gitu ya dengan informasi yang disampaikan, tapi tidak ada di Corel, nah teman-teman bisa download fontnya di davon.com gitu ya. davon.com bisa dicari gitu ya. Ini ada beberapa kategorinya, bisa teman-teman gunakan. Lalu bisa juga di Google Font ya, bisa gunakan Google Font. Nah, silakan nanti kalau perlu pendownloadan font bisa menggunakan
website ini. Oke, kita lanjut lagi pengelompokan informasi. Jika sudah kita kelompokkan, berarti kita sudah bisa melakukan empasis ataupun hierarki gitu ya. Kalau tadi kan ini nih ya, berarti udah dibeda-bedakan ya untuk hierarki ataupun empasis dari informasi-informasi yang pengen ditonjolkannya apa aja gitu ya. Seperti ini, biar menarik perhatian bisa total hadiahnya dibuat besar juga gitu ya, untuk menarik minat baca orang-orang gitu ya. Nah, setelah itu ada yang namanya proses kreatif, teman-teman ya. Ada yang namanya proses kreatif, mengubah dari informasi-informasi yang udah kita buat empasis dan hierarkinya menjadi seperti ini gitu ya. Nah, ini adalah suatu proses yang tidak singkat ya teman-teman, membutuhkan waktu, membutuhkan latihan, membutuhkan keterampilan juga gitu ya. Ini proses kreatif tuh tidak bisa dipelajari gitu ya, hanya bisa dilatih gitu ya. Tapi mungkin ini bisa menuntun kalian untuk bagaimana sih proses kreatif itu bekerja gitu ya. Nah, proses kreatif itu kalau pengertiannya adalah aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan ide-ide baru gitu ya, mengembangkan konsep dan akhirnya menghasilkan suatu karya. Nah, caranya gimana? Nah, proses kreatif itu bisa dengan kita melihat desain-desain yang bagus gitu ya. Jadi kita melatih mata kita untuk melihat desain-desain yang bagus, yang baik, agar nantinya karya yang kita hasilkan juga bisa baik dan meningkatkan tes desain untuk diri kita gitu ya. Bisa dengan melatih melihat desain-desain yang bagus gitu ya, di website ataupun di Instagram gitu ya. Silahkan gitu ya dilihat gitu ya. Website poster-poster yang baik tuh misalnya kayak gini gitu ya, nggak terlalu mepet gitu ya, tapi informasinya dapat gitu ya, kayak gitu. Kadang banyak juga gitu ya orang-orang buat kayak poster webinar gitu ya, contoh kayak gini, ini gede sampai mepet gitu kan, itu kurang ini ya, kurang enak dipandang gitu ya. Coba nih bagus kayak desain-desain seperti ini ya, tidak terlalu mepet, tidak terlalu besar gitu ya, tidak terlalu dibuat kecil banget gitu. Nah, silahkan teman-teman latih desain kalian gitu ya, dengan melihat desain-desain yang bagus. Lalu teman-teman juga harus melatih gitu ya. Tentunya latihan itu adalah guru terbaik lah untuk menguasai tools gitu. Karena kalau cuman belajar di waktu jam kuliah gitu ya, ya dapat ilmunya cuma segitu-segitu aja gitu. Kita terbatas waktu hanya untuk 2-3 jam pertemuan gitu ya, untuk satu hari gitu ya. Atau mungkin bisa juga dengan merefresh otak kita gitu ya, dengan cara ngopi, nongkrong, main, itu juga bisa meningkatkan proses kreatif kita gitu ya. Ya itu tergantung dari diri masing-masing gitu. Ada yang emang waktu lagi mikir gitu, dengan ngopi bisa mikirnya lebih baik gitu ya. Itu terserah dari teman-teman. Itu salah satu proses-proses kreatif yang bisa teman-teman lakukan gitu ya. Oke, mungkin itu aja sih untuk materinya. Jika ada pertanyaan silahkan nanti tanyakan di grup ya, atau di kolom komentar juga boleh, silahkan. Oke, terus kita akan bahas tentang UTS ya. Nah, UTS kita akan dilaksanakan pada 29 April ya, 2024, dan untuk UTS-nya dilakukan take home ya. Jadi silakan teman-teman kerjakan sebaik mungkin gitu ya. Jadi untuk UTS nanti tinggal tanda tangan saja. Oke, UTS-nya adalah membuat sebuah poster ya, poster webinar. Nah, ini silakan teman-teman baca. Di sini ada nama kegiatan, ada tema headline-nya, terus ada narasumber, ada moderator, MC, lalu ada link, lalu ada waktu,
lalu ada keterangan peserta webinar akan mendapatkan sertifikat ya. Di sini juga diminta untuk menyertakan logo kampus, Tuturi Handayani, dan himpunan sistem informasi ya. Lalu sertakan media sosial dari himpunan sistem informasi. Nah, di sini ada catatannya, posternya berukuran 1080 x 1350 piksel. Gunakan warna dengan pembawaan yang ceria dan menyenangkan. Dengan konsep poster dibuat minimalis. Narasumber 1 dan 2 wajib menggunakan foto. Nah, untuk fotonya boleh kalian bebas ya, mau menggunakan foto sendiri juga boleh, atau menggunakan foto dari Unsplash atau dari Flickr juga boleh. Untuk moderator dan MC itu kondisional aja ya, boleh pakai foto atau enggak juga nggak apa-apa berarti ya. Boleh menggunakan ilustrasi atau foto dari website dengan free lisensi gitu ya, atau yang gratis, atau bisa juga buat sendiri, atau boleh melakukan duplikasi dengan cara tracing. Lalu dikumpulkannya di Google Drive yang telah kita buat minggu lalu ya, minggu-minggu sebelumnya. Oke, pengumpulannya untuk UTS itu paling lambat hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 jam 23.59 waktu Indonesia Barat. Dikumpulkannya di Google Drive. Yang dikumpulkannya adalah PNG dan Corel Draw-nya gitu ya. Corel Draw dan PNG-nya. Nah, untuk yang ini silahkan pilih Save As untuk mendapatkan dokumen Corelnya. Ganti namanya dengan kelas, nama dan NIM kalian. Yang untuk posternya juga sama ya. Kalau untuk posternya bisa kalian tekan Ctrl E gitu ya. Lalu ubah Save As tipenya menjadi PNG. Pengumpulannya ingat ya, Sabtu 4 Mei jam 23.59 di Google Drive. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar atau di grup kelas ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.